Di sebuah kamar hotel yang tampak tenang di tengah malam, seorang wanita ditemukan tidak bernyawa. Wajahnya tertutup bantal putih. Tidak ada suara teriakan. Tidak ada jejak perlawanan yang keras. Hanya keheningan dan seorang pria yang berusaha kabur dalam kepanikan. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu, dan bagaimana sebuah kesepakatan yang tampak biasa bisa berubah menjadi tragedi mematikan. Malam itu, langit Sidoarjo diguyur gerimis sejak sore. Jalanan basah memantulkan lampu kendaraan yang melintas, menciptakan suasana lengang, namun penuh bayangan. Di balik kesunyian itu, seorang wanita bernama Sas, 32 tahun, tengah duduk di kamar sebuah hotel di kawasan Bypass Juanda. Kamar ke-305, posisinya tak jauh dari Bandara Internasional Juanda, hotel yang biasa dipakai tamu transit. Para pekerja perjalanan, hingga orang-orang yang sekadar singgah sebentar. Kamar itu tidak mewah, tapi cukup nyaman. Lampu kuning kemasan menciptakan nuansa hangat, jendela tertutup tirai tebal, dan udara dari AC berhembus halus. Namun di ruangan itu, Sas menunggu seseorang. Tidak gelisah, tapi tampak seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan jadwal pertemuan dan komunikasi melalui aplikasi. Dia berasal dari Subang, tapi sudah tinggal di kos wilayah Sedati cukup lama. Ponselnya beberapa kali bergetar. Balasan dari seorang pria yang sudah ia kenal 2 hari sebelumnya. Nama pria itu, Fon, 28 tahun, warga Malang yang tinggal di kos-kosan Tropodo. Komunikasi antara Sas dan Fon dimulai pada 12 November 2025, lewat sebuah aplikasi perpesanan. Mereka membuat kesepakatan, sama-sama sepakat dengan tarif tertentu. Hari itu, hujan turun deras, sehingga rencana pertemuan dibatalkan. Tapi keesokan harinya, 13 November 2025, percakapan kembali dibuka. Kali ini cuaca lebih bersahabat, jalanan mulai kering, dan kesepakatan dilanjutkan. Pukul 18.00 WIB, Fon kembali memberi kabar. Nada pesannya terdengar terburu-buru, namun tetap sopan. Beberapa jam kemudian, tepat 19.3 WIB, ia tiba di lobi hotel. Petugas hotel yang berjaga malam itu sempat melihatnya. Penampilannya sederhana, tidak mencolok. Ia terlihat seperti tamu pada umumnya. Pria berkemeja polos, membawa ponsel di tangan, beberapa kali terlihat mengecek pesan. Setelah diarahkan menuju kamar Sas, pintu kamar 305 pun diketuk. Tok, tok. Pintu terbuka. Keduanya sempat berbincang ringan, saling menyesuaikan, dan mencoba membuat suasana nyaman. Tidak ada tanda-tanda tegang, tidak ada firasat buruk. Hanya 2 orang yang menyelesaikan kesepakatan mereka. Waktu terus berlalu. Sekitar pukul 21.00 WIB pertemuan pertama selesai. Lalu yang kedua terjadi menjelang pukul 23 WIB. Obrolan kembali terjadi. Lalu mereka berdua tertidur dalam keheningan kamar. Malam itu tampak tenang, namun ketenangan itu justru menjadi awal dari tragedi besar. Pukul 01.00 WIB. Fon terbangun terlebih dahulu. Ruangan masih gelap, hanya diterangi lampu kecil di samping ranjang. Suaranya sunyi, hanya suara AC dan hembusan napas dari 2 manusia yang ada di kamar itu. Ia teringat sebuah hal, kesepakatan mereka belum selesai. Dan di saat itulah kepanikan luar biasa merayap masuk ke dalam pikirannya. Karena faktanya, Fon datang tanpa membawa uang sama sekali. Ia tahu, saat pagi tiba, ia harus memenuhi janji pembayaran. Dan jika tidak, konsekuensinya akan panjang. Bisa saja ia dipermasalahkan. Bisa saja Sas meminta uang secara langsung, atau bahkan melibatkan orang lain. Bayangan-bayangan itu membuat dada Fon sesak. Nafasnya mulai tidak teratur. Matanya berkedip cepat, mencari cara keluar dari situasi yang memojokkan dirinya. Pikiran manusia dalam kondisi panik seringkali kacau, tidak rasional, tidak terkontrol.
Dan disinilah tragedi itu bermula. Dalam momen ketakutan yang memuncak, Von mengambil tindakan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia mendekat ke arah Sas yang sedang tertidur. Tangan dinginnya terangkat, lalu mencekik. Sas terbangun dalam kondisi kaget, mencoba meronta. Tapi kekuatan Von yang dilandasi panik dan ketakutan terlalu kuat. Dalam detik-detik penuh horor itu, Sas mencoba mendorong, menepis, berusaha mengambil napas. Namun jari-jari Von menekan semakin keras. Tak cukup dengan itu, ia mengambil bantal putih, lalu menekannya ke wajah Sas, membekapnya, menghentikan segala usaha korban untuk bertahan hidup. Lama, sangat lama, sampai akhirnya tubuh Sas berhenti bergerak, dan keheningan kembali menguasai kamar 305. Tapi kali ini, keheningan itu adalah keheningan maut. Setelah memastikan korban tidak lagi bernapas, Von berdiri, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia memegang kepalanya sendiri, menyesali sesuatu yang baru saja terjadi dalam hitungan menit. Kemudian, ia bergegas keluar kamar, namun takdir berkata lain. Saat ia mencapai area parkir, seseorang memanggilnya. Teman korban, yang seharusnya menjemput Sas baru saja tiba. Perempuan itu merasa curiga, karena Sas tak merespon pesan. Ia pun naik ke kamar. Ketika pintu kamar dibuka, dan ia melihat Sas tergeletak, tak bernyawa di atas ranjang dengan bantal putih menutupi wajahnya. Suara teriakannya menggema di koridor hotel. "Tolong, ada orang!" Culun. Petugas hotel yang mendengar segera naik ke lantai atas. Mereka langsung melihat kondisi korban. Tidak lama kemudian, petugas mengejar pria terakhir yang terlihat keluar dari kamar. Von. Ia tertangkap di area parkir. Tidak sempat kabur jauh. Petugas hotel memegangi kedua lengannya, menahan tubuhnya agar tidak lari. Tak lama berselang, polisi dari Polsek Gedangan datang. Von langsung diamankan. 4,0 WIB, laporan resmi masuk ke polisi, tim SPKT, Reskrim, serta unit patroli bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Tidak lama, tim identifikasi Polresta Sidoarjo menyusul. Kamar 305 dipasangi garis polisi, petugas memotret, mengumpulkan bukti, mengecek tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, memeriksa posisi bantal, selimut, serta barang-barang pribadi korban. Awalnya Von mencoba mengelak. Ia mengatakan, tidak tahu apa-apa mengenai kematian Sas. Ia berkilah bahwa ia tidur, bangun, dan menemukan korban dalam keadaan tidak bergerak. Namun polisi memiliki lebih banyak bukti daripada yang ia sangka. Kesaksian teman korban, rekaman CCTV hotel, barang-barang di kamar, dan keterangan medis awal. Saat bukti-bukti itu ditunjukkan, pertahanan Von runtuh. Ia akhirnya mengakui perbuatannya. Dalam pemeriksaan intensif, Von menjelaskan satu hal yang menjadi awal tragedi. Ia tidak membawa uang sama sekali. Ia takut harus membayar. Takut jika korban menagih. Takut ada yang mengejar atau mempermalukannya. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah ia benar-benar panik spontan? Atau sejak awal ia sudah merencanakan untuk tidak membayar? Polisi masih mendalami hal ini. Namun dari temuan awal, motif terbesar adalah ketakutan dan panik berlebihan hingga membuat pelaku melakukan tindakan fatal. Korban Sas langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Pusdiksa Porong untuk menjalani autopsi. Keluarganya di Subang menerima kabar tragis yang memecah hati. Sementara itu, Von kini menjalani proses hukum. Usianya masih 28 tahun. Namun satu keputusan di tengah malam membuat hidupnya berubah selamanya. Kasus ini menjadi pengingat. Panik sesaat bisa menghancurkan nyawa orang lain dan masa depan diri sendiri. Kamar 305 yang malam itu terang benderang, kini telah dibersihkan dan ditempati orang lain. Namun jejak tragedi itu akan selalu tersisa. Sebuah kisah tentang kesepakatan, ketakutan, keputusan buruk, dan takdir yang berubah dalam hitungan menit.